Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bertemu mengenai konsep dasar pembelajaran. Jadi, kita akan mulai bagaimana konsep dasar dalam pembelajaran. Ini untuk pertemuan ke-8 Magister Manajemen Pendidikan Tinggi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, kita mulai dari yang pertama itu konsep belajar. Nah, saya mulai dari konsep belajar menurut pendapat para ahli. Jadi, di situ bisa kita lihat, Anda bisa lihat ada konsep menurut Gagne, belajar adalah perubahan dengan disposisi atau kapabilitas individunya. Sampai dengan nanti ada Driscoll, Robert, dan James. Nah, dari beberapa pendapat para ahli ini, kita nanti bisa simpulkan eh, konsep belajar itu belajar sebagai akibat dari bagaimana pengalaman siswa dan interaksinya dengan lingkungannya. Nah, itu pengertian konsep belajar. Nanti bisa dijelaskan terlebih lanjut lagi. Nah, dalam konsep belajar kita tentunya mengenal dari ranah kompetensi Bloom. Nah, kompetensi Bloom itu ada 3. Yang pertama itu kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, kognitifnya itu ada beberapa hal, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, memecahkan masalah, dan mengembangkan. Itu masuk ke dalam ranah kompetensi kognitif. Sementara untuk menerima nilai, mereaksi nilai, menilai, memadukan nilai, mengembangkan nilai, itu masuk ke ranah kompetensi afektif. Nah, untuk yang psikomotorik, itu meniru, menyusun, melakukan, dan membiasakan diri. Nah, ini konsep belajar yang bisa dan harus dikuasai oleh seorang guru. Nah, pada berikutnya kita bicara tentang konsep mengajar. Nah, konsep mengajar itu di sini saya buat menurut Nasution dan menurut Jackson. Nah, Nasution mengatakan konsep mengajar itu mengorganisir lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan siswa sehingga terjadi kegiatan belajar. Sementara menurut Jackson, dalam kutipannya, mengajar adalah pekerjaan yang berorientasi layanan, yang berarti bahwa guru memiliki kewajiban terhadap siswa. Nah, dari kedua pendapat itu, kita simpulkan mengajar adalah proses membimbing kegiatan belajar. Nah, kita lihat di sini dari perubahan tingkah laku. Tadi mengajar adalah perubahan tingkah laku. Nah, ada 9 perubahan tingkah laku yang dapat diperoleh dari konsep dasar mengajar. Yang pertama itu membedakan, kemampuan membedakan. Nanti siswa kita harap bisa perubahan tingkah lakunya menjadi 9 ini. Yang kedua adalah konsep konkret, dia bisa membedakan mana konsep konkretnya, konsep terdefinisi, bisa menilai dengan aturan tingkat tinggi, bisa membuatkan strategi kognitif, informasi verbal, sikap, dan terakhir ada perubahan tingkah laku dalam keterampilan motoriknya. Nah, ketika ini berakhir, maka konsep belajar itu sudah berjalan dengan baik. Landasan konsep belajar itu, nah, Anda bisa lihat misalnya landasan konsep belajar itu, kita mulai dari filsafat. Nanti Anda bisa cari tentang literasi, tentang filsafat dalam konsep pembelajaran. Yang kedua, psikologis. Yang ketiga, sosiologis. Dan yang keempat, landasan komunikasi. Nah, unsur-unsur belajar itu ada 4. Unsur-unsur pembelajaran, persiapan, pelatihan, penyampaian, dan penampilan hasil. Nah, itu yang bisa saya jelaskan untuk konsep dasar belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.